Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendownload aplikasi ini. Setelah teman-teman mendownload, nanti akan dihadapkan dengan tampilan info aplikasi. Pada tampilan ini berisi sedikit info aplikasi ini, yaitu aplikasi ini bertujuan untuk membantu pemilik kontrakan, kos, penginapan, atau sejenisnya dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran secara sederhana. Nanti apabila ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, silakan bertanya melalui kontak WA yang telah disediakan. Oke, karena penyimpanan aplikasi ini bersifat offline atau lokal, yang dalam artiannya itu penyimpanan datanya itu pada handphone masing-masing. Jadi dapat dilakukan, jadi tanpa jaringan pun aplikasi ini dapat berjalan dengan sangat baik. Namun apabila teman-teman nanti akan pindah handphone, kami menyediakan fungsi yaitu lewat database. Jadi pada handphone lama lakukan simpan database, dan pada saat ingin pindahkan yaitu tinggal menginstal aplikasi ini kembali dan klik load database yang sesuai dengan versi teman-teman. Dan jika Anda menonton video ini, seharusnya load database versi 1 terbaru yang dapat digunakan. Jika versi 1 terbaru tidak bisa, lanjut ke versi 2 dan seterusnya. Oke. Ini juga tersedia untuk akses video tutorial aplikasi. Silakan diklik apabila ingin menonton video tutorial yang lainnya. Pada halaman ini teman-teman membaca sedikit ketentuan aplikasi. Setelah dibaca, silakan pilih selanjutnya. Nah, pada halaman ini setelah menekan tombol selanjutnya akan muncul halaman untuk input data pemilik. Penginputan data pemilik di sini digunakan nanti untuk data pemilik saat melakukan penagihan. Mari kita isi dari nama kos, nama penginapan, atau nama kontrakan. Nomor HP yang digunakan, email yang digunakan, password di sini yaitu password yang digunakan nanti untuk sebagai pengaman terhadap pada aplikasi. Jadi aplikasi diminta nanti ini segala macam input data akan dimintai password. Oke, pilih selanjutnya. Pada halaman selanjutnya ini kita akan mengisi tipe atau jenis kamar atau jenis kontrakan yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Karena pada saat membuat kos-kosan biasa kan terdapat jika terdapat lebih dari satu tipe, maka kita akan mengisi di sini pembedanya. Kan biasa ada yang kamar biasa, kamar yang eksklusif yang memiliki fasilitas yang berbeda. Di sini dilakukan penginputannya. Ini misalnya kamar standar, kita masukkan misalnya fasilitasnya kipas angin, tempat tidur, ukuran kamar misalnya 4x4. Nah,
Di sini kita akan menginputkan, selanjutnya menginputkan adalah biaya atau harga kamarnya. Untuk per hari misalnya 50.000. Apabila teman-teman tidak memiliki harga per minggu, kosongkan saja. Untuk per bulan misalnya kita simpan di sini 500.000. Untuk misalnya 3 bulan mungkin kita bisa kasih 400. Untuk 1 tahun mungkin kita kasih 5 juta. Oke. Setelah menginputkan semua harga, tekan selanjutnya. Oke. Untuk tahap awal kita sudah melakukan penginputan. Ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.